Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Selama 465 tahun ini, Jakarta telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dari berbagai bidang, seperti ekonomi, pembangunan, dan tentunya teknologi. Hal ini tentunya membawa dampak baik, namun ada pula dampak buruk yang mengikutinya. Tak terkecuali anak-anak, mereka pun terkena dampaknya. Mereka seringkali menghabiskan waktunya untuk bermain game online baik di warnet maupun melalui gadget mereka masing-masing, yang mana hal tersebut berdampak kurang baik untuk tumbuh kembang dan kesehatan tubuhnya. Perubahan cara bermain anak dari permainan tradisional ke permainan modern dalam kehidupan sehari-hari dapat menghilangkan ciri khas budaya bermain dalam suatu daerah dan perubahan-perubahan bagi anak. Untuk membahas lebih dalam dan detail lagi mengenai permainan anak-anak di era modern ini, kami sudah mengumpulkan beberapa narasumber dari berbagai kalangan untuk diberikan pertanyaan mengenai permainan tradisional di era modern ini dan bagaimana pendapat mereka akan hal ini. Banyak kayak gundu, apa ya lagi, galaksin, gobak sodor, main bola, main hujan-hujanan, main ban-banan, mobil-mobilan dari apa sih ini, kulit jeruk, kayak gitu, ngadu apa, isi karet, kayak gitu-gitu. Apa itu tokat bambu, terus apa itu kelereng, terus apa itu namanya yang dari bambu, kaki bambu ya. Main benteng pernah apa? Hah? Benteng. Benteng pernah, yang Apollo kan? Iya. Ya, yang pakai pata dulu. Dulu saya emang main, bahkan seneng banget malah kalau dulu tuh. Saya itu kalau nggak salah di umur 10 atau 12 tahunan lah. Nah itu benar-benar main, salah satu permainan yang paling favorit saya itu gundu. Gundu itu ada bermacam benar apa aja mainannya, kayak misalkan Apollo dan buletan, dan yang paling favorit saya itu Apollo karena benar-benar melingkup semua permainan dari situ. Kalau dulu tuh gue tuh main kayak petak umpet, terus 7 batalion, atau misal main benteng-bentengan, terus main lompat tali juga, terus banyak polisi-polisian nih kayak gitu-gitu loh. Itu kan zaman dulu tuh kan main kayak gitu. Oh iya, bener juga ya. Kalau asalnya itu ada yang tahu nggak dari mana aja tuh? Kalau salah nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Kalau bermainnya bisa. Pokoknya tahu dong, kan gue main. Yang paling sering dimainin apa? Petak umpet, terus benteng-bentengan. Kalau itu main congklak, terus main apa ya? Lompat tali, biasanya kan perempuan juga main lompat tali, terus main congklak sama main itu dampu bulan paling. Permainan tradisional ya paling congklak, terus petak umpet, layangan. Kalau di Sunda tuh ada yang namanya pecele. Itu saya sering banget main sama teman-teman. Sebenarnya sih pergeseran zaman ya, berkembang teknologi pasti ada yang berubah dari kebiasaan. Kalau zaman dulu ya mungkin yang kayak game-game online, terus dulu bahkan internet pun jarang gitu kan, makanya orang-orang itu, anak-anak dulu itu lebih suka main ke luar rumah dibanding kalau sekarang lebih ke dalam rumah, maksudnya kayak main game-game online gitu. Pendapat saya sih ya sebenarnya sih ya minusnya ya anak-anak sekarang lebih sibuk lah, maksudnya lebih sibuk sama dirinya sendiri, jadi pergaulan ke temennya itu sebenarnya agak kurang, jadinya sosialisasinya lebih kurang. Dan secara fisik orang-orang dulu tuh mungkin lebih kuat ya, karena kan lebih main keluar gitu, kalau belum maghrib nggak boleh pulang. Kalau sekarang mah disuruh keluar malah sama orang tuanya main. Badannya jadi gerak terus ya, iya, sehat. Jadi sehat. Karena
fisik kan. Oh sekarang kan lebih ke jari sama mikir gitu kan. Iya. Makanya nggak jauh banyak kan sekarang kan anak-anak usia-usia masih muda itu udah pakai kacamata kayak model gitu kan. Karena kebanyakan main gadget. Ya hampir punah sih. Kalau permainan tradisional sekarang hampir punah. Anak kecil sekarang larinya pada main ke gadget semua. Kalau untuk generasi muda yang di bawah saya itu sih, ya memang ada yang masih memainkan dan ada yang juga memainkan kayak game-game online gitu. Kebanyakan sih sekarang tuh game online, lebih ke game online. Jadi kayak HP miring lah. Kebanyakan cuma main di rumah aja tanpa ada keluar ngerasain lapangan gitu segala macam. Kayaknya kalau buat sekarang gue liat-liat kayak generasi sekarang yang di bawah kita sih enggak sih. Soalnya kan udah pada main sama gadget semua, pasti udah mainnya online. Mungkin zaman dulu kali ya, yang tradisional. Soalnya kan kayak kalau zaman dulu tuh kan main bener-bener pakai fisik. Kalau sekarang tuh kan kayak media online doang, kayak cuman ngobrol via, maksudnya kayak via voice aja, suara atau gitu. Jadi lu nggak langsung berinteraksi sama orangnya secara fisik gitu sih menurut gue. Mungkin ini salah satu dampak dari perkembangan kita yang semakin maju, terus teknologi juga semakin maju. Maka tidak heran jika permainan-permainan yang tadinya hanya dapat dilakukan secara offline, kini dapat dilakukan juga secara online. Untuk kelebihan dan kekurangan, menurut saya keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Permainan tradisional memiliki kelebihan di mana kita dapat berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Terus banyak aktivitas fisik juga, dan itu sangat bagus sekali untuk kesehatan fisik ya kan. Sedangkan kekurangannya dikarenakan banyak aktivitas fisik, ya nggak heran kalau ada beberapa pemainnya mengalami cedera fisik juga. Untuk permainan online, kelebihannya yaitu pemain diberikan akses untuk berinteraksi dengan pemain lainnya bukan hanya di satu daerah saja, bahkan dapat berinteraksi dengan orang-orang di negara luar, dan itu sangat bagus sekali untuk pemain yang ingin belajar bahasa atau misalnya bertukar budaya dengan negara lain. Sedangkan kekurangannya, menurut saya, yang saya lihat banyak sekali pemain online yang diam saja di rumah gitu atau berdiam saja di suatu tempat sehingga aktivitas fisiknya berkurang, dan itu mungkin tidak baik untuk kesehatan fisik ya. Terus mata juga, kesehatan matanya pun semakin berkurang. Kalau harus sih sebenarnya sih tergantung kebutuhan aja sih. Kalau kiranya biasanya kan kita yang kayak gitu-gitu kan kalau pas lagi ada acara-acara kayak model LDK, outbound kayak gitu kan pasti main-main yang fisik-fisik kayak gitu. Kalau untuk yang sekarang sih ngelihat lahannya aja kadang udah susah. Nyari taman sekarang udah agak susah gitu kan. Paling ke tempat-tempat tertentu baru bisa main-main yang kayak gitu kan. Terus udah gitu kan ya emang udah pergeseran zamannya udah beda lah dari yang dulu gitu. Kalau dibilang harus ya nggak harus, tapi alangkah baiknya ada terkadang tuh main permainan yang lebih mengolah ke fisik sih. Disempatkan ya Pak. Disempetin. Ya seharusnya sih sekarang kan ngikutin zaman sih ya Mas ya. Jadi gimana perkembangan zaman sekarang makin meningkat. Kita mau nggak mau ya udah tinggal ikutin alur aja. Kalau menurut saya sih memang harus sih, karena kalau untuk game online ini kebanyakan kayak merusak syaraf jadi banget dan bener-bener nggak mengenali kayak game-game yang bener bisa melingkup semua teman-temannya. Kalau kayak gini kan game online ini bisa memecah belah lah di salah satu permainan itu. Kalau menurut pandangan gue sih kayaknya harus ya, kayak misalnya harus tahu. Soalnya kan kalau di generasi kita kan grow up-nya itu kan kayak sebagai yang main permainan tradisional tuh ya kayak gitu. Zaman dulu tuh kan kayak mainnya kalau kita pengen main kita harus ketemu teman kita. Kalau misalnya kita mau ya istilah kayak lu samper-samperan sama teman-teman lu kan pasti. Kalau zaman sekarang tuh kan kayak cuman lewat HP. Terus kayak nggak tahu orangnya kayak gimana, kedekatannya gimana. Jadi menurut gue anak kecil zaman sekarang tuh
juga harus tahu sih kalau permainan zaman dulu tuh kayak gini, namanya ini, cara mainnya tuh ini gitu sih kalau menurut gue. Pendapat makin hilangnya permainan tradisional, ya sedih ya kan. Saya berpikir, karena saya memiliki pendapat jika permainan tradisional itu menurut saya adalah salah satu ciri dari daerah tersebut. Jika permainan tradisionalnya hilang, ya otomatis salah satu ciri khas dari negara atau daerah tersebut juga hilang. Untuk keharusan, yaitu balik lagi ke pendapat masing-masing ya. Menurut saya harus dilestarikan dan harus dikenalkan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap budaya yang kita punya saat ini. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, Kelas berapa Adrian? kelas 5. Kelas 5 SD. Iya, Saya mau nanya dong sama kamu, kalau misalkan kamu lebih tertarik sama permainan tradisional apa game-game yang di HP? permainan tradisional Kenapa alasannya kalau permainan tradisional? biar tidak merusak mata. Terus apa lagi? Ada lagi nggak selain merusak mata gitu? Ntar otak jadi geblek. Yaudah, makasih Adrian ya. Iya. Waktunya. Dadah dulu dong. Nah iya. Beberapa narasumber mengetahui dan pernah bermain permainan tradisional. Ada yang setuju untuk dilestarikan dan ada pula yang kurang setuju karena dampak dari lahan hingga perkembangan yang akan menyulitkan eksistensi dari permainan tradisional tersebut. Untungnya, permainan tradisional tidak benar-benar hilang sepenuhnya. Contohnya seperti DR Petra, Budi Mulya. Anak-anak daerah tersebut seringkali bermain di lapangan pada sore harinya. Tidak hanya DR Petra Budi Mulya, di tempat lain pun masih ada anak-anak yang memainkan permainan tradisional. Sangat disayangkan, hanya sebagian kecil saja anak-anak yang masih memainkan permainan tradisional. Perkembangan teknologi berdampak menjauhkan teman-teman dekatnya dan mengubah sebagian besar anak-anak untuk menyendiri dengan gadget dan bermain dengan teman jauhnya. Mereka tak dapat merasakan kebersamaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita lestarikan permainan tradisional supaya tidak punah, karena permainan tradisional merupakan salah satu ciri khas suatu daerah.